Oke, sebelum mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Sekarang kita lanjutkan diskusi kita kemarin. Kalau vendornya untuk PPh pasal 23 kalau dia nggak punya NPWP, maka dia akan dikenakan tambahan 100%. Jadi 2 kali. Kalau tarifnya 2%, maka dia akan 2 kali 2 kena 4%. Kalau misalnya bendaharawan bertransaksi dengan vendor yang nggak punya NPWP, apakah juga akan dikenakan, kan kalau tarif normal 1,5, berarti akan dikali 2 menjadi 3%. Oke, lanjut ya. Transaksi berikut tanggal 10 Agustus. Untuk persiapan event, kru. Nah, metode yang kau pakai adalah menggunakan istilah advance dulu. Atau kalau pakai bahasa yang umum kita ngomongnya apa? Dibayar di muka. Prepaid expense. Karena ada kata-kata anggaran itu ya lo dikasih duit dulu pegang gitu. Dan apalagi kalau kita baca, ini kan karena kebetulan soal gitu ya, studi kasus, kita kan tahu langkah berikutnya. Tapi kalau dalam praktek kan kita nggak tahu. Tapi kan dipraktekin juga, udah lo pegang dulu, lo pakai dulu, nanti selesai lo kasih report pakainya apa aja. Nah kita istilahnya adalah advance atau ada juga prepaid, gitu lah. Prepaid expenses. Udah pegang dulu 35 juta, pegang dulu Kemenparekraf 15 juta. Advance operasional itu masuk kategorinya adalah di posisi liabilities. Iya kah? Liabilities apa aset? Aset, Pak. Nah, berarti nggak tidur. Ya, kalau liabilities dia nggak boleh nambah debit, ya kan? Ya. Jadi advance operasional. Oke, paham ya? Kalau nggak paham langsung ya, mudah-mudahan ya. Gue asumsi soalnya kalau nggak ditanya tuh ya paham. Tapi kan kadang-kadang kita orang Indonesia suka begitu tuh, paham nggak paham gue diem ya dulu. Nggak, bawel aja nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ini easy. Terus tanggal 19 tanggal transaksi di sini setelah tanggal 10 ada tanggal 19 Agustus. Tapi gue mencatnya itu tanggal 12. Padahal di tanggal ini nggak ada. Kenapa? Karena Sinovac tanggal berapa eventnya? Sinovac tanggal berapa eventnya? 14. 14. Hah? Sinovac tanggal 14 ya? Sinovac eventnya tanggal 14. Kalau lo baca di atas, pernah dikirimin invoice di tanggal 3, jatuh temponya 2 hari. Oke? Artinya kalau eventnya tanggal 14, dia membayar jatuh tempo pembayaran tanggal 12. Oke? Kok bisa tahu kalau dibayar? Baca lagi di bawahnya, di informasi tambahan. Di informasi tambahan itu dikasih tahu, PT Sinovac dan Kemenparekraf membayar piutangnya sesuai jatuh tempo. Ada yang mencatat ini tanggal 12 Agustus? Nggak ada ya? Jadi invoice diterbit tanggal 3, dia jatuh tempo tanggalnya sebelum event ada informasi di tanggal 2. Tanggal 14 tuh, jadi tanggal 12. Bayar apa enggak? Ya nggak tahu dia bayar apa enggak. Ternyata di bawah informasi tambahan kasih tahu, dia semua dibayar sesuai jatuh tempo. Berarti tanggal 12 terjadi pembayaran. Dan nanti untuk Kemenparekraf tanggal berapa? Tanggal 19. Ya. Nilainya tahulah ya, ini kan gue cuma link-link atas aja tuh. Jadi kalau kita udah bikin di atasnya hitung-hitungan, ya di bawahnya tinggal link-link doang.
Nah, asumsinya Sinovac mengut PPh pasal 23. Ya. Kita kena 2%. Oke. Terus tanggal 19 di sini ada informasi 19 proyek Kemenparekraf ada ad cost 75 juta yang langsung diterbitkan invoice dan faktur pajak keluaran dengan jatuh tempo yang sama dengan invoice sebelumnya. Invoice sebelumnya jatuh tempo tanggal berapa? Tanggal 19, Pak. Nah, kemarin dicatat nggak tanggal 19 terjadi pembayaran? Dicatat. Dicatat. Termasuk yang ad cost nggak? Ad cost. Termasuk ad cost ya? Termasuk. Nah, kalau itu berarti lo nyambung sama yang bawah. Karena yang di bawah itu kan Kemenparekraf membayar piutangnya sesuai jatuh temponya. Di 19 untuk ad cost jatuh tempo sama dengan invoice sebelumnya. Invoice sebelumnya tanggal 3. 2 hari sebelum tanggal 9, sebelum tanggal 21. Eventnya tanggal 21. Jadi tanggal 19 dia dibayar. Padahal informasi ad cost-nya baru tanggal 19. Jadi terbitin invoice sebelum faktur pajak langsung dibayar. Blang. Jadi tanggal 19 itu transaksi invoice tanggal 3 dan invoice tanggal 19 itu dibayar. Karena dia sesuai jatuh tempo. Kenapa gue pilih PPh-nya pasal 22? Ada yang pakai PPh pasal 22? Kemarin waktu bikin jurnal ada PPh 22-nya nggak? Tadi siapa? Dino ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. 23, Pak. Pakai 23 ya? 23. Padahal kan ini kementerian. Oh. Kalau kementerian, dia pakai pasal berapa? Bendaharawan itu pakai pasal 22. Jadi 22 itu ada ekspor impor itu, terus ada ini, ada macam-macam, nah, itu termasuk bendaharawan. Dia kena pasal 22. Sama-sama kredit pajak seperti 23. Tarifnya berapa? 1,5%. Gua nggak tahu, kayaknya nggak kena yang diskon itu diskon kayak ke pribadi. Tapi aturan main misalnya kalau dia nggak punya nah agak susah. Misalnya kalau ada nggak potongan PPh 22 PPh pasal 22 yang dilakukan oleh bendaharawan yang dia akan berlaku berlaku ketentuan 100% sanksinya, artinya dibayar jadi 200%. 2 kali dari tarif normal. Kalau tarifnya ini sekarang 1,5%. Dua-duanya 1,5%. Kalau misalnya dia anggaplah dia consulting ternyata bukan badan usaha yang memiliki NPWP, apakah ini akan menjadi 3%? Ini mestinya Visikom nggak ada ya, tapi Idiakom pernah sama birokrat pernah, sama kementerian pernah. WNDL pernah nggak? Nggak pernah ya. Yang lain pernah nggak? Imperia Group pernah nggak? Biaka pernah transaksi sama kementerian nggak? Kalau misalnya sekarang, kan kalau PPh 23 ya, kalau misalnya si lawan ini vendornya nggak punya NPWP, berarti kan kali 2 ya. Kalau tarifnya dia 2%, maka dia akan bayar 4%. Nah kalau sekarang bendaharawan bertransaksi, vendornya nggak punya NPWP, apakah 1,5%-nya ini akan dikali 2 menjadi 3%? Ada bisa jawab? Kalau vendornya untuk PPh pasal 23 kalau dia nggak punya NPWP, maka dia akan dikenakan tambahan 100%. Jadi 2 kali. Kalau tarifnya 2%, maka dia akan 2 kali 2 kena 4%. Kalau misalnya bendaharawan bertransaksi dengan vendor yang nggak punya NPWP, apakah juga akan dikenakan, kan kalau tarif normal 1,5, berarti akan dikali 2 menjadi 3%. Jawabannya nggak akan pernah. Kenapa? Karena nggak mungkin ada vendor yang bertransaksi dengan kementerian
nggak punya NPWP. Ya, coba-coba lo ikut lelang apa segala macam, NPWP nggak punya, nggak mungkin. PKP lo nggak PKP aja dicuekin, ya, nangkap nggak? Karena proses untuk pengadaan barang dan jasa kalau di kementerian, BUMN segala macam, ya mereka udah persyaratannya itu, jadi nggak akan mungkin akan dikenain itu, paham ya? 19 sudah ya? Pak Cocok. Ah, siapa ini? Wanti Pak Cocok. Loh, tadi kok panggil-panggil lo kagak ada lo. Pak, mau nanya Pak. Ini apaan? Kebetulan Imperia itu kan ada dengan kementerian Pak. Hmm. Lalu dipotong PPh 22. Ya. Tarifnya adalah 1,5%. Iya. Nah, kalau 23 itu kan bisa dikreditkan Pak untuk bukti potongnya. Hmm. Kalau untuk PPh 22 Sama, itu gimana bisa Pak dari pajak. pemberlakuannya? Dari pajak. Oke, bisa. Hmm. Nyambung berikut apa? Tadi berapa ya? Kemenkarekraf ya, udah ya. Oke, terus kemudian nah, ini kan kalau di studi kasusnya tanggal 22 rutin melaporkan segala macam. Ada nggak yang sisipin tanggal 21? Itu transaksi yang terkait dengan vendor-vendor. Ya, transaksi vendor itu kan kata-katanya pelunasannya akan dibayar 7 hari pasca event. Eventnya semula ada 3, CV Ajib, terus proyeknya yang di Sinovac, satu lagi yang di Kemenparekraf. Masing-masing berbeda tanggalnya. Yang CV Ajib tadi batal, udah selesai, udah nggak ada urus. Sinovac itu eventnya tanggal 14. Kalau 7 harinya, maka jatuh tanggal 21. Jatuh utang kita ke Sinovac, untuk proyek Sinovac ke vendor-vendor tuh, ke PT Cahaya, untuk technical, ke Studio Keren, untuk venue, untuk MC Rempong, untuk talentnya. Kenapa? Karena di bawah, di informasi tambahan juga ada kata-kata. Media Consulting juga membayar utang kepada semua vendor sesuai dengan jatuh temponya. Jadi tanggalnya itu nggak ketulis di atas, di tabel atasnya, tetapi informasinya itu berkait. Jadi tanggal 21 sisipin dulu tuh pembayaran utang usaha proyek Sinovac ke masing-masing. Ada pasal 23 PT Cahaya, Studio Keren pasal 4 ayat 2. Kalau MC Rempong 21 ya tadi ya. Yang 23 tadi yang siapa? Nah, ini angka-angkanya dibetulin. Tuh, gua aja salah. Ya. Ini kena 2%. Studio Keren kena 10%. Itu tadi yang tanya Mas Wanti, final itu. Ini kena berapa? 50%? Ya. Karena MC Rempong punya NPWP. Dia tarif normal. Dapat diskon 50%. Oke, itu transaksi tanggal 21. Tanggal 22 masuk ke soalnya di tanggalan. Kru tim melaporkan pertanggungjawaban. Nah, ini konteksnya gini. Untuk yang transaksi tanggal 22 terkait sama ini pelaporan penggunaan tadi ya yang cash advance. Untuk kasus yang di yang Parekraf, yang kru menginformasikan sebelumnya dikasih 15 juta, terus kemudian dipakai 14, terus dibilang 1 jutanya hilang pas lagi event, gitu ya. Apa yang perlu dilakukan oleh tim administrasi, tim finance? Di sini memang kita asumsi bahwa si duit yang hilang itu langsung kita expensing, jadi beban operasional. Ini sebenarnya beban usaha operasional, HPP operasional sebenarnya. Karena nanti beban operasional
Itu juga ada terjemahan untuk OPEX di bawah. Gitu. Tapi ini samain dulu ini ya, terminologinya, definisinya. Ini adalah HPP operasional. Jadi bukan operasional tapi kelompoknya di usaha. Nah, catatan cara kita memperlakukan bahwa yang 1 juta di informasi hilang, ini sebenarnya ada step sebelumnya, yaitu kita tanyain dulu ke ya masing-masing level. Tapi kalau bahasa gampangnya ke pimpinan dulu. Kalau misalnya lo ada manajer keuangan, mungkin di manajer keuangan, tapi kalau nggak bisa ngambil keputusan, mungkin harus ke direktur keuangan. Gitu. Untuk nanyain, ini kalau di kondisi hilang gini gimana? Apakah akan dicatat sebagai utangnya dia kepada perusahaan, atau ya udahlah di expensing aja. Gitu. Ini pakai asumsi. Jawabnya. Asumsinya, udahlah anggap aja sebagai expense. Atau juga memang benar kayak dia hilang kok. Bukan dia ngakunya hilang padahal sebenarnya dipakai. Ya, ini asumsinya begitu. Maka kemudian untuk Kemenkraf langsung semuanya di expensing. Jadi sebagai beban. Kalau untuk yang Sinovac, Sinovac gimana? Sinovac ya karena balikin duit, balikinnya 3 juta, ya sudah. Jadi advance-nya hilang. Oke ya. Gampang, tapi yang menurut gue yang perlu jadi pertimbangan, perhatian adalah, nah kalau konteks kayak gini gimana? Jangan langsung dilakukan kalau lo nggak dapat otoritas untuk memperlakukan kalau ada kondisi gimana, ya tanya pimpinan. Ini gimana? Kita catat sebagai utangnya dia atau gimana? Oke, lanjut. 27. 27 menurut gue sih nggak problem lah ya, semuanya oke. Nggak ada masalah. Yang mungkin baru adalah di C mungkin. Yang mungkin belum paham karena angsuran atau cicilan leasing itu kan biasanya kalau di finance namanya annuity itu, anuitas. Nah, anuitas itu adalah pembayaran berkala yang nilainya sama. Tetapi di dalam cicilan atau angsuran leasing apapun ya, lu mau beli mesin kayak mau beli kendaraan sama. Meskipun dia dibayar angkanya sama, tetapi komponen di dalamnya itu ada 2. Pertama ada angsuran terhadap pokok pinjaman, satu lagi angsuran terhadap bunga. Kecenderungannya di angsuran-angsuran masa-masa awal itu bunganya lebih besar daripada angsuran pokok. Jadi dia terbalik gitu kalau pakainya. Gambarnya terbalik. Kira-kira gitu. Nah, kenapa perlu dipisahin? Karena memang di dalam laporan laba rugi komprehensif itu juga mulai dipetain. Jadi ada beban distribusi atau pemasaran, ada beban OPEX, operational expenses yang kita kenal isinya dari remunerasi, ada macam-macam termasuk penyusutan, gitu ya, biaya rumah tangga, kantor, ATK, macam-macam. Nah, ada lagi yang punya pengelompokan baru namanya beban keuangan, finance expenses. Nah, itu isinya ini, transaksi. Nah, bukan cuma beban bunga leasing. Jadi kalau lu pinjam ke bank dan kemudian juga mengangsur sama gitu. Kalau ada nyicil rumah itu, cicilan rumah berapa kan lu bayar tuh. Nah, di dalamnya itu ada komponen itu, ada 2 komponen. Nah, itu dipisahin, mana yang angsuran, mana yang angsuran pokok, mana angsuran terhadap pembayaran bunga. Nah, ini dipisahin. Beruntungnya di sini kan langsung dikasih angka, jadi tinggal masukin angka. Kalau faktanya kadang-kadang kita harus hitung ulang. Coba aja cek kalau yang punya pinjaman ke bank, gitu, dia akan ngasih simulasi angsuran. Nah, itu bisa dilihat itu berapa pokok angsuran pokoknya, berapa pembayaran bunganya. Kalau mau belajar itu ada kalau di finance bab obligasi. Oke, terus kemudian muncul tanggal 3 September ya. Idea Consulting membayar semua kewajiban perpajakan terutang di bulan Agustus. Oke, itu gua wave dulu. Kenapa? Karena kita muncul Kemenparekraf. Kemenparekraf itu transaksi eventnya tanggal 21, janji bayar ke vendor 7 hari. Jadi tanggal 28 itu harus bayar dulu. Ini dia. Nah, ini gue koreksi karena tadi betul. Ini pakai pasal 23 untuk syahdu
karena dia pakai itu. Nah, ini punya resiko karena dia akan 2 kali dari 2% karena si manajemennya enggak ini. Oke. Itu dibayarin semua. Karena kata-kata di bawahnya, Idea Consulting juga membayar utang kepada semua vendor sesuai dengan jatuh temponya. Jadi untuk rekening parekraf, jatuh temponya tanggal 28 dibayar semua. Selesai. Oke ya. Nah, lanjut. Ada informasi bahwa Idea Consulting memiliki aset tetap, nilai bukunya 50 juta, dibeli awal tahun 2021, dan diestimasi berusia ekonomis selama 4 tahun. Karena kita ngobrolnya di bulan Agustus, maka kena 1 bulan. Jadi kita tulis dulu ini video setannya. Masa pakainya 4 tahun, 50 juta ya, terus kemudian pembebanannya untuk 1 bulan karena ini Agustus saja. Udah, oke. Kemarin ada yang bikin jurnal penutup. Ada yang bikin nggak jurnal penutup? Nggak ada, Pak. Saya nggak buat. Nggak sempat bikin ya. Nah, usahain setiap akhir bulan nggak apa-apa bikin jurnal penutup. Kalau kita akan membuat laporan keuangan bulanan. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Makanya ini belum gue tulis. Kalau ini 31 Desember pasti langsung akan gue tulis. Tapi kalau mau bikin itu, ya itu harus ini dulu. Dibikin penutup. Kalau bikin laporan bulanan dia akan closing, tapi memang closingnya dia bukan closing yang permanen istilahnya. Oke ya. Kira-kira gitu. Informasi berikut, pembayaran PPN. Bayar pajak. Jadi tanggal 3, ya, transaksi terakhir tanggal 3 September, bayar semua. Berapa angkanya? Nah, ini belum gue sort. Jadi ini nanti bisa kita lihat. PPh masa dibayar dulu, akunnya clear, mainnya di utang, gitu. Pasti berkurang debit, lawannya bank. Kalau PPN, hati-hati lagi, karena nanti berapa yang dibayar adalah selisihnya. Kita mainnya di Agustus. Ini asumsinya sekarang hitungnya di Agustus saja. Oke ya. Langkah lanjutnya apa? Kalau udah begini, kemudian kita bikin yang namanya chart of account. Mungkin kemarin kan belum ya, karena kita kan fokusnya ke jurnal. Tapi jurnal itu sendiri kan yang digunakan adalah kode akun dan nama akunnya. Gitu. Oke. Ini sih gue lihat. Nah, gue cuma mau ngasih gini. Nanti coba cek lagi chart of account yang sekarang udah dipunyain di masing-masing ini ya, di masing corporate. Yang gue hitam-hitam ini kalau istilahnya jadi control account ini, akun-akun gedenya. Nah, membreakdown-nya itu kayak misalnya di sini kalau ketemu utang usaha, itu dari atas ya. Jadi aset simbolnya 1 gitu. Kalau ketemu liabilitas dia langsung berubah jadi 2. Kalau ketemu ekuitas kepalanya 3. Jadi gue pakai digit pertama. Ini jumlah digit ini ya, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Tapi kalau yang bold ini dia kayak sih relatif yang umum inilah. Nanti pendetailannya di bawah kayak misalnya pendapatan 1 aset, 2 liabilities, 3 dipakai sama si equities gitu ya. 4 pendapatan. Kepala 4. Pendapatan usaha masuknya 41. Pendapatan usaha masuknya 42. Ini tergantung dari bagaimana kita nyusunnya sistematikanya. Jadi ini enggak ini ya. Enggak letterlock harus lo pakai, enggak. Lo bisa pakai pola yang lain karena ada juga yang langsung membreakdown untuk kayak pendapatan 4 itu pendapatan, 5 pendapatan usaha, 4 5-nya dia pakai pendapatan di luar usaha, 5 pakai itu. Itu
fine-fine aja. Cuma yang harus jadi perhatian adalah lo pakai berapa digit. Kalau kita mengalokasikan cuma 1, cuma 4 ini doang yang untuk ini kontrol account-nya, ya harus dipastiin itu bisa dipakai cuma untuk 9 kali gitu loh. Kalau lewat ya lu susah lagi nggak ketemu. Bisa yang metain ya. Jadi apakah ini harusnya kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6 nih, 6 digit soalnya. Apa cukup? Tergantung, depend on. Tergantung dari lo punya berapa banyak mau bikin pendetailan. Nah, untuk mudahnya mungkin kadang-kadang kita harus juga tambahin lagi ada klien bikin kode untuk klien dan project. Jadi kode klien, projectnya apa? Mungkin 01 itu ajib. Nah, kalau begini kita berasumsi bahwa klien kita, karena ini adalah akun temporary account ya yang ada di laporan laba rugi, kita berasumsi lah selama setahun kayaknya klien kita nggak nyampe lah 100 kali ya. Jadi kalau dikasih 2 digit cukup lah. Gitu. Untuk projectnya mungkin pakai 3 digit kali ya, mungkin kalau transaksinya. Sejak COVID kan transaksi mah nyungsep semua kita kan gitu. Tapi kita asumsi ntar ya bisnis kembali normal, mudah-mudahan juga bisa meningkat. Ya dilihat itu. Jadi untuk CV Ajib, proyek yang pertama, ini asumsi dalam 1 tahun ya ada 1000 proyek kali dari Ajib. Oke, karena dia akan di closing. Nah, kemudian gimana kalau ini kan bisa jadi akan kita pakai terus nih 01 mah Ajib aja gitu. Suatu saat ternyata memang klien kita terus-terusan berganti. Gitu ya. Sampai ketemu angka 100. Klien ke 100 terus gimana? Nah, itu pilihannya apa kita mau mengubah kodenya menjadi 3 digit atau tetap kita 2 digit untuk klien. Itu tergantung aja pertimbangannya. Kalau mau diubah menjadi 3 digit, maka yang existing klien atau yang udah pernah register itu juga dikonversi. Kita sebutnya ada tabel konversi. Dari 2 digit menjadi 3 digit, dia dibaca gimana? Gampangannya, kalau CV Ajib itu 01. Tapi kalau ternyata diputusin, oke sekarang jadi 3 digit, maka CV Ajib dikonversi kodenya menjadi 001. Itu kalau asumsinya digitnya kita ubah, kita tambah. Tapi kalau misalnya enggak lah, tetap 2 digit aja. Nah, maka kemudian dicari dari 01 urut lagi ke bawah, mana yang udah nggak berjalan. Kalau bahasa gua ya inactive ininya, inactive clients. Klien pasif lah. Gitu. Kalau cuma sekali habis itu nggak ada lagi, kemarin udah keburu dikasih kode gitu ya nggak apa-apa itu diganti aja. Tetapi emang harus dipastiin dulu ke belakangnya. Gitu. Jadi tetap dibutuhkan tabel konversi. Misalnya 01 tahun 2025 Ajib udah nggak ada tuh, tapi udah ganti udah cepet. Ajib mau kita pakai nggak? Mau, oke. Kalau kita pakai itu kapan kita pakai? Kita pakai Februari 2025. Pada saat itu diubah 01 bukan CV Ajib tapi PT yang lain. Nah kalau itu dilakukan itu tetap harus ada tabel konversi. Jadi historical datanya harus ada. Bahwa periode sampai Februari 2025 01 itu masih harus dibaca Ajib. Berikutnya baru dibaca yang klien baru. Yang project juga sama kayak gitu. Di vendor juga sama. Jadi di vendor juga dibuatin juga nih. Nah ini pembagiannya vendor kalau gue bayanginnya mungkin karena vendor mungkin bisa dikelompokin, dikategoriin dari jenisnya. Apakah dia technical, ini juga tergantung nanti lo mau pakainya gimana. Jangan terlalu detail kalau bikin rumit, tapi juga jangan dibuat simplifikasi. Sehingga nanti ngerubintin pada saat mau jalan, aduh ini nggak ada gitu. Cara yang paling gampang sekarang, lihat aja kode chart of account yang kita punya hari ini. Lo lihat aja urutannya. Kira-kira dia sistematis nggak? Kira-kira dia logis nggak ngebaginya? Kalau enggak, nah itu mungkin perlu dipikirin. Oh, ini kayaknya kode dan nama akunnya harus dirapiin. Gitu. Oke ya, paham ya sampai itu ya. Jadi berapa digit yang mau dipakai itu adalah professional judgment aslinya.
Jadi pertimbangan kita gimana? Ukurannya apa? Ukurannya efektif atau enggak? Dibuatin dia sebagai satu kode sendiri. Kalau iya, berapa digit yang mau dikasih? 1 digit cukup enggak? 2 digit cukup enggak? Nah itu bisa case case by case kita melihatnya. Tapi secara umum menurut gue ya bisa aja gampang dibagi. Nah di beberapa aplikasi accounting software ya, menurut gue dia udah sampai ke situ membagi-bagi. Bagus kalau menurut gue. Oke, ini setelah ini belum gue semuanya kasih nomor, gitu ya. Kalau teknik awalnya sebenarnya nama ini dulu yang kita buat nih, nama-namanya. Ya. Jadi kalkulasi yang di depan tadi itu ya tinggal gue susun ulang aja di sini. Transaksi, tanggal, uraian, mungkin juga nanti kalau kita ada kode voucher, ada apa, nomor PO, invoice, ya bisa aja ditambahin ya. Ini kan transaksi simplifikasi, ya tanggal, uraian lah dari data transaksi depan kan itu yang bisa dilihat. Akunnya, kode, dan nama. Gitu. Nah ini kalau ini pendekatan justru gue bikin namanya dulu. Namanya di sini dibuat, udah, baru kemudian nambahin chart of account di depan. Nah ini juga harus clear karena kalau dia nggak sama, ini kan saling merefer gitu ke belakang. Oke, ini tinggal nyusunnya dari depan. Misal tanggal 3, ya. Ini tanggal 3 clear kok. Pendapatan transaksinya ya. Pendapatan utang PPN sama piutang. Clear debit. Bagaimana lo menyusun di sini? Gitu. Kalau lo susun di dalam jurnal ini, pastiin dulu akun-akun debit dulu yang dicatat. Baru yang kredit. Nangkap. Ya. Kayak ini kan piutang usaha debit, pendapatan usaha kredit, utang PPN kredit. Gitu. Debitnya dulu yang dicatat, baru kredit. Kalau ini gue tinggal ngeling-ngeling ke sana, jadi udah nulis karena udah dihitung di depan, ya udah tinggal masukin. Oke. Kenapa harus debit dulu? Karena di sini kita punya control account. Nah, kolom H control account ini untuk memastikan double entry sistemnya jalan enggak, gitu loh. Jadi dia harus ketemu selalu dengan angka 0. Gitu. Ini gue cuma pindahin aja ya, jadi gue nggak perlu bahasa satu. Nah, cuma yang perlu harus lu clear adalah di sini. Jangan males-males nulis uraian. Kenapa? Karena nanti kalau di dalam jurnal gini lu masih enak membacanya karena jurnal nama-nama akun di satu jurnalnya lengkap. Kalau nanti ini diposting ke buku besar, kalau ini uraiannya nggak ditulis lengkap, puyeng pala kita bacanya. Gitu. Dapat buku besar doang nih, bukunya piutang. Gitu. Nah kalau ini nulisnya nggak runut, nggak rapi, capek. Jadi jangan males-males. Cuma memang menulis uraian, kalau bahasa Inggris namanya succinct. Jadi belajar menulis ringkas, tapi jelas. Syukur-syukur lengkap infonya. Kalau saya nulis cerpen juga di uraian, karena nggak banyak-banyak. Tetapi juga jangan pelit-pelit amat. Apalagi lo pakai bahasa alay. Pastiin aja supaya informasi orang tahu, oh ini. Oh ini. Oke. Ya, jadi itu yang penting-pentingnya tuh. Akuin sini. Nah, sekarang gue terusin aja yang atas-atas nggak perlu diterusin karena kan cuma mindahin. Sekarang tanggal 6 misalnya gitu. Ini terakhir tanggal 6 itu sampai ini belum gue selesai ngambil semua karena menurut gue aduh saya lo nggak lihat prosesnya. Oke, tanggal 6 apa? Depan ya. Gue balik lagi kalkulasi tanggal 6. Yang udah tercatat di sini yang dari jurnalnya penggantian invoice sama penerimaan piutang Ajib udah. Jadi ini udah 6 ini. Ini 6 yang bawah. Sekarang pembatalan beban usaha. Ini HHP, ini harusnya HPP. Ini yang ke vendor-vendor.
cahaya, studio keren gitu. Ini beban-bebannya nih. Oke. Beban technical, diskon gitu-gitu. Piutang. Kita mau susun apanya dulu kan gitu. Yang kita susun kan debit duluan nih. Baru kreditnya. Ini utang usaha. Oke. Gue nggak ngambil dari sini. Ini konteksnya cahaya. Jadi kalau di jurnal, di atas kan udah ada punya isi cahaya. Utang usaha cahaya. Oke. Ini dia. Ini gue ambil. Angkanya berapa? Angkanya lebih cepat. Ada lagi diskon. Technical. Yang dibatalin siapa? Ajib ya. Ini kan konteksnya konteks pembatalan. Angkanya berapa Ajib? Diskon. Ambil lagi di depan. Lawannya siapa nih? Lawannya beban sama ini. Technical. Ajib. Beban technical Ajib. Dia kredit. Ambil lagi angka itu Pak. Beban technical. Berikutnya utang. Utang PPN. Ini yang transaksi di PT Cahaya. Karena PT Cahaya asumsinya PKP, dia nerbitin PPN, masukan. Oke, lihat ya di sini ya. Ini kalau nih gue hapus. Kalau transaksi lo berhenti begini, sampai bawah nggak ada angka 0, berarti lo ada yang pincang. Double entry-nya lo nggak jalan. Jadi satu jurnal, kalau selesai kita jurnal, dia harus 0. Oke, gue ngasih contoh doang supaya. Nah ini sekarang apa kita mau isi? Apa ini? Kira-kira isinya apa? Coba bantu uraiannya apa? Ada yang punya ide? Uraiannya apa? Kira-kira harus tulis. Dino, bisa nggak Dino? Coba ada usul. Apa yang harus gue tulis di uraian? Nah, kalau gue tulisin lu nyontek doang, jangan dong, ayo. Lo mau tulis apa di sini? Apa kira-kira uraiannya? Pembatalan sih, Pak. Hah?
Pembatalan. Nih kalau gue tulis pembatalan aja. Oke, pembatalan beban itu. Pembatalan pembatalan beban produksi. Technical. Beban teknikal. Beban Itu teknikal. tergantung tuh. Kalau misalnya kita tambahin Atas ini Pak, atas pembatalan, atas tadi itu keterangan. Atas pembatalan project virtual employee tersebut. kalau proyeknya kan nanti bisa sambil ini bisa nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau gua nggak apa-apa lu tulis tambahin aja PT Cahaya. Jadi technical ini di PT Cahaya. Nah ini kalau direkam di semua, gini, lo membayangkan kalau lo bikin jurnal, uraian itu kalau misalnya akun ini di buku besar kan kepotong-kepotong aja satu baris diambil sama dia. Oke, kira-kira si uraian bisa menjelaskan nggak? Gitu lah. Baris ini karena di mana di buku besar kan dia tinggal kumpulan transaksi untuk akun itu doang. Nah infonya di mana tuh? Nah mungkin kalau nanti ada kode voucher, nanti mungkin ada PO, ada apa segala, itu mungkin bisa jadi informasi tambahan. Tapi kalau kayak begini doang, ya kita harus clear juga nih di uraian, bisa kita tahu di buku besarnya utang usaha PT Cahaya Technical, ini transaksi apa sih? Di satu baris ini. Oh, ini pembatalan. Lengkap ya? Kayak gitu. Oke. Ini gue ambil. Ya. Copy. Gue ngelewatin step bikin buku besar. Ya, karena buku besar adalah gampang, nanti bisa bikin sendiri. Ini gue pindahin ke sini. Di sebelah sana kelihatan kan? Kelihatan ya? Kecil nggak sih kalau di monitor lu pada? Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Udah pernah pakai menghilangkan duplikat? Di mana tuh duplikat sini ya? Oke. Ini gue kasih tahu cara lo kalau lo mau bikin ini. Apa yang kita lakuin sekarang? Sort. Sortnya dari mana? Karena satu digit pertama, kalau satu itu aset. Digit pertama itu 2, itu ini. Jadi kita nge-sortnya dari sisi B. Dari smallest ke largest. Oh, di sana nggak begitu kelihatan. Ini gue khawatir kedorong lewat, jadi ini mendingan gue. Kalau 100 masih kelihatan nggak? Ini masih jelas nggak sana? Masih ya? 105 deh. Oke. Itu asumsi tadi si jurnal diterusin ya. Sampai bawah gitu, selesai semua. Nah, ini ada yang lucu nih. Karena ini technical beban. Coba cek. Nah, ini aneh nih. Ya. Coba kita lihat di cowoknya. Beban belum diubah. Ya. Beban itu 4. Ini beban 4 nih, masih 2 nih. Ini karena belum tuntas di
Rapiin di bawah. Empat satu, empat satu, empat dua. Empat semua. Ya, kalau kode akunnya lo keliru, ya ke belakang dia keliru. Beban operasional, sorry, 41 ini. Technical 41 beban usaha, 411 ini technical. Ini 412 beban venue, 21. 4 beban, 41 beban usaha, 413 beban talent. 301 talent ajib ini 3. Nah, ini berapa? Ini berarti 4 berapa? 414. Itu operasional. Oke. Oh, ada. Oh, diskon ada juga ini. Gitu, ya. Diskon itu 4. Tapi diskon ada juga kita bikin jurnal soal. Ya. Nah, kenapa diskon gue kasih 419? Karena asumsi gue mungkin nanti di antara beban operasional 414, ini masih ada 415, 416, 417, 418 kalau misalnya mau dibikin. Nah, asumsinya udah diskon di bawah aja deh. Nah, diskon sebenarnya nanti bisa dibagi lagi. Ada diskon technical, ada diskon ya atas yang tadi tuh. Jadi diskon beban, nah beban yang di atas tuh. Mulai dari technical, apalagi venue, talent, operasional, nanti ada macam-macam lagi yang masuk kategori beban HPP atau beban produksi kalau misalnya tadi ada gitu ya. Itu apapun masukin. Nah, di bawah ini bagi lagi nih. 419 itu diskon beban, tapi beban apa? 4191 misalnya itu technical. 4192 mungkin apa tadi? Venue. Diskon beban venue misalnya. 01-nya technical ajib, ini gitu. Oke ya. Ini bukan formula yang lo harus apalin mati, enggak. Gue mau bilang ini logikanya doang. Bahwa nanti lo nyusunnya berapa, mau berapa digit, nyusunnya gimana itu tergantung dengan kondisi yang ada di masing-masing. Ini juga 4, distribusi. Kayak pemasaran tadi belum masuk ya. Belum seperti jurnal. Ini OPEX juga kayaknya belum tadi. Ya. 41 itu beban HPP, 42 itu beban distribusi pemasaran, 43 itu beban operasional, 44 adalah beban keuangan. Oke ya. Begitu. Gue save dulu deh. Save. Ini otomatis di sini juga berubah di 411 masuk. Di neraca ini juga masuk. Nah, ini harus diulang karena dia tadi copy paste value. Oke, ini gue copy, gue pindahin ke sini lagi tadi. Ini gue pakai ini lo paste value aja nggak apa-apa di sini. Oke. Itu karena ini semua transaksi dipindahin ke sini, maka dia dihilangin dulu si duplicate-nya. Oke. Kalau duplicate udah hilang, baru di sort. Sortnya pakai nomor. Oke. Oke, ini bawa enter aja. Oke.
Kalau begini berarti semua transaksi yang di jurnal, yang udah di jurnal di sini, terekam di sini, gitu. Ya. Nah ini diurutin kan dari yang kecil di atas. Kalau ada kas ya kas pasti yang atas. Jadi ini diurutin sesuai kode. Piutang. Gitu. Oke. Maka di sini akan tampil ininya. Oke. Ini ya, kalau ini di jurnal belum lengkap semua ya. Kalau jurnal lengkap, dia pindahin ke sana, diambil chart of account-nya aja, kode akun sama nama akun. Karena ini transaksinya nggak sempurna dalam konteks kita nggak tahu berapa saldo awalnya dan segala macam, maka kita cuma punya data mutasi sesuai dengan informasi studi kasus. Nah di mutasi debit kredit itu udah kelihatan. Bagaimana kemudian lo membaca neraca saldo itu betul atau enggak? Kembalinya ke saldo normal di double system, double entry system tadi. Contoh, bank, gitu. Bank karena ini semua kepala satu, kalau kredit ini berarti abnormal kalau bahasa gue. Nangkep ya? Karena dia transaksi kreditnya lebih gede. Kenapa? Wajar, karena kita nggak tahu berapa saldo awalnya. Nah ini kalau ternyata anggaplah ya saldo awalnya ada misalnya 50 juta gitu. Kurang. Ini ada 50 juta. Kalau emang ada saldo 50 juta, tapi mutasinya kayak begini, saldo akhirnya tetap negatif. Ini abnormal. Karena normalnya saldonya debit. Kalau ini kejadiannya, berarti ada yang harus dicek di transaksi ini. Itu udah pasti jurnalnya ada yang salah. Paham ya? Itu konteksnya ke si ini, plus minus yang tadi. Gitu. Oke. Kira-kira itu sih, kalau menurut gue yang mau dijelasin dari studi kasus yang kemarin. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Setelah kita selesai, jadi menurut gue udah cukup lah ya, dari jam berapa? Dari jam 3 kan? Udah 2,5 jam. Jangan lama-lama nanti pusat-pusat. Gitu. Gue cuma mau ngingetin gini. Memang tugas administrasi itu, ya tadi kayak yang Taylor itu ya, syaratnya itu lo harus bekerja dengan teliti, cermat, akurat. Jadi kalau bahasa yang kemarin gue bilang adalah tebal. Bekerjalah dengan tertib, benar, dan lengkap. Akurat, lengkap. Gitu. Jadi bekerja itu usahain tertib. Jangan pernah menunda dan selalu catat. Kenapa? Karena kalau nggak lo catat, ya memang ini juga. Ini gue bacain. Ya. Kalau yang nggak beragama Islam, ya gue minta maaf, tapi gue cuma mau bilang, ini prinsip sebenarnya kalau untuk kita yang Muslim gitu ya, yang agama Islam, itu ada pesannya. Jadi kalau dulu zaman gue sekolah di STAN itu, tim-tim masjidnya selalu bilang gitu, kita ini bekerja atas perintah, gitu. Atas perintah kitab suci. Judulnya, wahai orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Tuhan atau Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah badannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Itu konsepsi saksi. Dan persaksikan dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu.
Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang yang kamu sukai di para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Oke. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktu, baik utang itu kecil atau besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terakhir, gue cuma mau bilang bahwa yang kita lakukan sebagai tim finance, tim accounting, itu bagian dari tugas yang mulia. Kalau kita udah tapi tugas itu, lakukan. Jangan bosan menulis. Kalau ada, kita nggak tulis, hati-hati. Ada kata-kata dosa. Jadi yang kita lakukan sekarang sebagai tim administrasi keuangan, tim accounting, tim administrasi pajak, gua kasih tahu, yang lo lakukan itu tugas mulia. Bukan cuma sekedar kerja biasa yang digaji. Thank you. 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 Oke, terima kasih semuanya. Gue rasa cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Terima kasih udah mau belajar. Dan gue berharap ya terus belajar, gitu ya. Dan kalau belajar, yang paling enak itu kita mencari sampai kita ketemu namanya wow effect atau aha. Gue tahu, ya. Jangan menunggu untuk mencari tahu. Kalau bahasa lulu pada hari ini kan namanya kepo. Kepo lah terhadap segala sesuatu yang menambah kemampuan diri, gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Coco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Coco. Sama-sama belajar ya. Ya, Yuk, semangat, tetap semangat. sehat-sehat Pak Coco. Amin, sama-sama. Yuk.